kami dari kelompok Derek dan Indikasi Geografis. Nama saya Charlotte. Nama saya Jennifer. Nama saya Julia. Saya Feriwati. Saya Valentine. Saya Anggria. Ditunggu videonya, jangan lupa ditonton ya. Bye. Halo, saya datang ke DJHKI mau cari tahu nih gimana sih cara daftar indikasi geografis. Boleh tahu nggak? Stop. Hari kita mau bahas tentang apa? Indikasi geografis. Nah, jadi menurut PP nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis itu alur prosedur pendaftarannya itu bisa dilihat di sini. Kak, boleh coba dijelasin lebih detail nggak? Nah, jadi pendaftaran indikasi geografis itu ada 8 tahap. Tahap pertama itu mengajukan permohonan. Permohonan itu diajukan dalam bahasa Indonesia. Nah, Ibu bisa lah ya. Terus tahap yang kedua itu surat kuasa khusus. Yang ketiga bukti pembayaran biaya. Nah, selanjutnya ada dokumen deskripsi yang bisa dibaca di sini. Hah? Gini banyak? Nama harus? Harus. Jenis barang? Harus. Kualitas dan karakteristiknya? Harus. Tidak hanya itu, tetapi juga ada mengenai lingkungan geografis, batas-batas daerah, sejarah dan tradisi, proses produksi, dan metode yang digunakan, serta label yang digunakan untuk produknya. Nah, pada tahap kedua itu ada pemeriksaan administratif yang akan dilakukan selama kurang lebih 30 hari. Nah, setelah itu pada tahap ketiga ada pemeriksaan substansi. Pada tahap ini para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya. Pada tahap keempat ada pengumuman. Nah, jadi jangka waktunya itu paling lama 10 hari sejak tanggal disetujuinya. Pada tahap kelima ada oposisi pendaftaran. Tahap keenam ada pendaftaran. Pada tahap ketujuh ada pengawasan terhadap pemakaian indikasi geografis. Pada tahap ini, tim ahli indikasi geografis akan mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian indikasi geografis. Pada tahap ke-8 ada banding. Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek dan pemohon atau kuasanya terhadap penolakan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan. Itu Kak cara pendaftarannya. Tapi kayaknya ini untuk produk dalam negeri kan Kak? Kalau produk saya itu produk luar negeri, itu gimana ya Kak? Nah, jadi kalau sebenarnya dari yang dalam negeri sama luar negeri itu ada 3 perbedaan. Yang pertama itu ada pengakuan internasional. Gimana? Jadi kita juga butuh pengakuan dari negara asal ibu. Terus yang kedua tuh ada proses pendaftaran. Ya, selain pengakuan internasional yang lebih ribet gitu ya, kita juga butuh verifikasi dari otoritas negara ibu, negara kakak. Kakak dari mana ya? Kebetulan dari Korea Selatan nih. Oh, Korea Selatan. Oke, bisa. Terus ada proses pemeriksaan juga lebih ribet karena kita juga butuh verifikasi dari otoritas negara kakak gitu. Soalnya bisa sih Korea, karena kemarin kita juga dapat honey pomelo, namanya King He Guangxi honey pomelo dari Tiongkok gitu ya. Jadi sebenarnya bisa juga kalau punya kakak dari Korea. Produk kakak apa? Lapis Korea sih. Lapis Korea. Sekarang saya mau daftarin indikasi geografis. Ada formulir yang perlu diisi nggak ya? Ada Bu, formulir kita yang ini ada formulir permohonan pendaftaran indikasi geografis yang Ibu bisa isi nama pemohonnya, organisasi Ibu apa gitu ya, alamat, telepon, dan lain sebagainya. Ini kita akan isikan. Untuk dokumen deskripsi tadi sudah dijelasin oleh rekan saya ya kan. Yang B ini ada surat rekomendasi, bisa dari mana nih? Dari gubernur ke wali kota, itu semuanya bisa. Terus dasar hukum asosiasi masyarakat, ada surat kuasa khusus ya. Ini akan dari kita karena kebetulan Ibu langsung datang ke kita gitu ya. Yang E ini ada bukti pembayaran. Berapa ya rekan Jennifer ya pembayarannya? Nah, kalau untuk pembayaran itu ada beberapa biaya. Yang pertama itu ada pemohon pendaftaran indikasi geografis. Nah, itu dia ada 2 cara. Yang pertama itu kalau secara elektronik itu tarifnya sebesar 450.000. Sedangkan untuk non elektronik atau manual itu tarifnya sebesar 500.000. Tidak hanya ada biaya itu, tetapi juga ada biaya permohonan banding indikasi geografis yaitu sebesar 3 juta.
Kemudian ada biaya untuk perubahan data pada deskripsi indikasi geografis karena kesalahan penulisan oleh pemohon, itu tarifnya sebesar 200.000. Kemudian ada pencatatan pemakaian indikasi geografis, itu tarifnya sebesar 750.000. Oh, betul gitu ya. Terus kebetulan karena punya ibu kan lapis Korea ya dari luar negeri, jadi ibu juga butuh nih bukti pengakuan atau sertifikat pendaftaran dari negara asal ibu. Dan jangan lupa juga di sini kita ada lampirkan, di sini bisa taruh label indikasi geografis. Nah, jangan lupa juga Bu, di sini juga ada formulir pemakaian indikasi geografis itu gimana. Seperti biasa, ada nama pemohon, alamat, telepon, ini kami akan isikan. Nama indikasi geografisnya apa, misalnya yang mau pakai punya ibu lapis Korea gitu ya. Terus jenis barangnya apa, harus ada fotokopi sertifikat geografis yang kita kasih gitu ya. Ada surat izin dari pemilik yaitu ibu kalau misalnya ada yang mau pakai. Yang C itu ada surat kuasa khusus dan juga bukti pembayarannya seharga berapa. Nah, jadi kalau pembayaran untuk pencatatan pemakaian indikasi geografis itu dikenakan sebesar 750.000. Iya, sekian. Oke, baik. Terima kasih infonya.